Ikatan Alumni (IKA), pengurus PDI Perjuangan Lampung mendeklarasikan poros pendukung calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD 2024. Organisasi dukungan untuk Ganjar Mahfud, GoFood, itu diketuai oleh alumni pengurus PDI Perjuangan Darwin Ruslinur. IKA pengurus PDI Perjuangan Lampung merupakan suatu bentukan pertama di Indonesia. Organisasi ini sudah diisi oleh ketua atau tim koordinator di kabupaten, kota seprovinsi Lampung yang diawali pembentukan formatur. Mantan anggota DPRD Lampung yang juga mantan ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung itu menegaskan bahwa pembentukan poros tersebut merupakan keprihatinan para IKA pengurus PDI Perjuangan Lampung terhadap politik di tanah air. Sebagaimana diketahui, bahwa banyak kader partai yang tidak setia. Salah satunya hal paling menonjol terjadi di PDI Perjuangan yang ditinggalkan keluarga besar Joko Widodo, Jokowi. Dengan kondisi politik seperti ini, bahwa gonjang-ganjing demokrasi banyak dirusak. Beberapa waktu lalu anak sulung Presiden Gibran Raka Buming Raka memutuskan menjadi bagian dari Partai Golkar untuk menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa terbentuknya IKA pengurus PDI Perjuangan Lampung karena tidak dilihat dari struktur partai. Padahal, para alumni pengurus partai masih memiliki taring untuk mendukung dan memenangkan kader PDI sebagai kepala daerah bahkan presiden. Ex-jurnalis itu juga mengatakan meski di luar kepengurusan partai, tetapi pihaknya tetap tegak lurus dengan kebijakan partai. Sekretaris IKA pengurus PDI Perjuangan Lampung Y. Ferdi Gunsan menambahkan pembentukan ini karena berpikiran kami tidak pernah dilibatkan, padahal kami masih punya suara. Dia menegaskan bahwa poros ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pada pagi hari atau pada siang hari ini, kita dapat berkumpul dalam rangka acara silaturahmi konsolidasi Ikatan Alumni Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus deklarasi dukungan untuk calon presiden. Untuk mendapatkan barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Bapak Sony Sumarsono. Saudara-saudara, mari kita mengheningkan cipta bersama-sama. Mengenang Bung Karno dan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Semoga amalnya diterima Yang Maha Kuasa
mengenai cipta dimulai. Terima kasih. Pembacaan teks Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Hadi. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Dedication of Life. Dedication of Life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Menyanyikan lagu Mars PDI Perjuangan. Dan kehendak yang maha pencipta, kita telah sepakat bersatu dalam satu rampak warisan menentang kemiskinan. Rahmat dan bimbingan yang maha kuasa, kita telah bertekad berjuang untuk satu tujuan mulia, mencapai Indonesia sentosa. Bersama PDI Perjuangan, bersama PDI Perjuangan, pada kedaulatan rakyat Indonesia. Berkat dan kemurahan yang Maha Esa, PDI Perjuangan jaya. Merdeka! Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan sekaligus laporan panitia penyelenggara ataupun juga tuan rumah dari acara Ikatan Alumni Pengurus PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Kepada yang terhormat Bapak Darwin Ruslinur, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih. Yang saya hormati
sesepuh partai. Alhamdulillah beliau masih hadir, bisa hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Soni Sumarsono. Kemudian hadir juga sesepuh partai yang usianya hampir 90, Bapak Saiman Sukiman, mohon maaf, Bapak Sukiman, ya, terkenal Menteri Tanjung Bintang. Kemudian ada juga saya lihat di sini Pak Samsul Hadi. Beliau ini mantan Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian sahabat saya Dr. Andes Haji Tulus Purnomo Wibowo. Ini juga tokoh di partai. Ada juga di sini hadir sahabat saya Insinyur Antonius Hartanto, kemudian Mas Prasojo, kemudian saya tengok lagi di belakang ini ada lagi tadi, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh iya, ada Bung Edi Rusdianto, ini belum kelihatan. Dan kemudian yang juga saya hormati teman-teman saya, khususnya ini banyak yang dari Kota Bandar Lampung. Ini luar biasa nih teman-teman. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk hadir memenuhi undangan kami pada siang hari yang berbahagia ini. Kemudian perlu saya sampaikan, sekaligus saya laporkan bahwa pertemuan silaturahim kali ini lebih kurang diikuti oleh sekitar hampir 90 teman-teman kita yang mewakili dari berbagai kabupaten kota se-Provinsi Lampung. Kemudian teman-teman perlu juga saya sampaikan bahwa ada beberapa tujuan kita untuk pertemuan yang kali pertama kita gelar hari ini. Pertama adalah kita semua ini berangkat dari keprihatinan melihat geopolitik bangsa kita, di mana kita tahu semua bahwa yang namanya demokrasi dan konstitusi kita tengah diobok-obok, diacak-acak. Oleh karena itu, kita tentu merasa sebagai bagian daripada partai kita, PDI Perjuangan, yang sudah terserak di mana-mana. Kita tahu kondisi geopolitik kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi jujur saya sampaikan kepada teman-teman bahwa DPD, jujur DPD PDI Perjuangan Lampung yang sejatinya kita sebagai mantan-mantan atau purna bakti perlu dilibatkan. Mengapa saya katakan perlu dilibatkan? Karena kita adalah bagian dari partai kita. Jadi bukan apa-apa. Nah, sampai detik ini mungkin baru kali pertama inisiatif beberapa teman-teman kita bisa berkumpul dengan satu tujuan tadi. Satu tujuan tadi, kita akan tegak lurus dengan partai, di mana kita tahu bahwa kebijakan partai telah menunjuk atau memberikan kepercayaan kepada Ganjar dan Mahfud. Nah, ini tentu kita juga meskipun sudah keluar dari bagian struktural partai, tapi kita punya kewajiban untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Siap? Alhamdulillah. Mungkin kira-kira itu teman-teman, saya tidak berpanjang lebar, tapi yang pasti terakhir, pertemuan silaturahim kita berharap untuk kita lanjutkan. Jadi tidak hanya pertemuan hari ini saja. Kita sudah menyiapkan satu wadah yang kita beri nama Ikatan Keluarga Alumni Pengurus PDI Perjuangan di semua tingkatan. Dan kita berharap pada hari ini pun akan kita deklarasikan Ikat PDI Perjuangan ini, dan selanjutnya akan kita teruskan di tingkat kabupaten dan kota. Barangkali begitu teman-teman. Saya akhiri bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih.
Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama deklarasi dukungan calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029 untuk Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Gerak cepat untuk Indonesia unggul. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ferdi Gunsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya mau tanya dulu. Masih banteng? Masih banteng? Masih banteng? Setia sampai akhir? Setia sampai akhir? Terima kasih. Kita akan coba membuat ikatan alumni pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti kata Bang Darwin tadi, kita mulai dari silaturahmi. Tapi karena kita alumni partai, kita tetap bicara politik nantinya. Walaupun tidak bisa eksekusi. Tapi insya Allah kalau kita menjadi besar, yakin kita bisa eksekusi itu. Karena kita akan lebih banyak dari struktur partai yang ada. Dan ini baru pertama mungkin di Indonesia ada alumni partai. Ya. Jadi kita harusnya bergembira. Karena alumni dari 99 sampai 2019 pasti lebih banyak dari struktur partai. Selamat datang Pak Haji Ismail, ini Pak Kiai Haji yang ini termasuk konglomerat. Biasanya kalau Pak Haji itu diberi uang atau amplop, dia yang memberi uang ke kita. Nah, nanti dia akan menjadi sponsor kita. Silakan Ji. Telat datangnya Ji, makanan udah disiapin tadi. Oke, kita mulai dengan mendeklarasikan organisasi kita yang kita bentuk pada hari ini di Bandar Lampung. Dan kita belum membuat struktur pengurusnya, tapi perlu dapat gambaran nanti. Nantinya akan ada pengurus pusat, cuman nggak tahu tempatnya di mana. Ada pengurus daerah, kita nggak pakai D-nya, nggak pakai Dewan Pengurus, tapi pengurus daerah. Ada pengurus cabang kabupaten kota, dan ada pengurus kabupaten, pengurus anak cabang tetap, bukan PK. Kalau PK ada di Golkar. Kita mulai ya, ikuti kata-kata saya. Berdiri. Silakan berdiri dulu. Mohon maaf. Deklarasi Ikatan Alumni Pengurus Partai PDI Perjuangan. Kami, wakil-wakil mantan pengurus PDI Perjuangan, anak ranting, PAC, DPC, dan DPD sekabupaten kota di Provinsi Lampung. Yang menjabat di antara tahun 1998 sampai 2019. Dengan ini sepakat. 1. Membentuk ikatan alumni pengurus PDI Perjuangan yang ada di seluruh Provinsi Lampung. 2. Menjalin silaturahmi terus-menerus antara sesama mantan pengurus dan keluarga besarnya. 3. Memberikan saran, pendapat,
kritik yang konstruktif, dan membangun komunikasi dengan struktur PDI Perjuangan agar selalu berjalan beriringan dengan rakyat. 4. Tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dideklarasikan di Bandar Lampung pada hari Senin 27 November 2023. Saya lanjut dengan pernyataan sikap, tapi sebelum saya menyatakan sikap, mari kita dengarkan dulu narasinya. Pernyataan sikap Ikanan alumni pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kita singkat IKAP PDI Perjuangan. Saat ini kita tengah menyongsong Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden 2024 dan pemilihan umum pada 14 Februari 2024. Tapi ketika kita melihat prosesnya, apakah peraturan-peraturan tentang Pilpres dan Pemilu sudah dijalankan dengan benar? Ataukah penuh rekayasa agar kejahatan Pilpres Pemilu terasa legal berlindung di balik peraturan yang direkayasa? Jika kita menengok ke belakang, saat Orde Baru berkuasa 33 tahun, apa yang terjadi? Orang kecil tidak dapat bersuara, rezim diktator, hukum dikendalikan. Reformasi 1998 lahir dengan menggulingkan Orde Baru. Kita adalah bagian dari aktivis reformasi yang bergerak bersama rakyat melengsarkan rezim Soeharto. Setelah reformasi itu 25 tahun dari 1998, kita berbenah diri untuk merevolusi mental, dan hampir 10 tahun ternyata hasilnya justru melahirkan mental diktator. Mental ingin berkuasa lama, mental tidak peduli, yang penting saya. Gejala Orde Baru terbarukan sudah mulai kelihatan saat munculnya partai dan menteri menyuarakan 3 periode untuk Jokowi. Kemudian dilanjutkan dengan perpanjangan jabatan presiden. Karena 2 opsi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena banyak penolakan, maka opsi ketiga dijalankan melalui Mahkamah Konstitusi. KKN makin tinggi, politik dinasti dari pusat sampai daerah makin menjadi-jadi. Menutup peluang yang benar-benar cilik untuk menjadi pemimpin, justru yang terjadi munculnya sinyo-sinyo atau anak toke yang dikarbit untuk menjadi pemimpin pura-pura baik, pura-pura biasa, pura-pura mengerti, dan hanya penuh pencitraan tapi kosong isinya. Kami, Ikatan Alumni PDI Perjuangan, melihat, menyadari, mempertimbangkan, dan memutuskan bahwa kepemimpinan yang jujur, bersih, tegas, dan berani, serta merayat ada pada pasangan calon nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena kompeten, mumpuni, berpengalaman dalam pemerintahan kenegaraan, Ganjar Mahfud bukan bagian dinasti politik dan siap menjadi pelayan wong cilik dan menjadi benteng hukum dalam menjaga konstitusi berjalan di relnya. Oleh karena itu, ikuti ya, kami, Ikatan Alumni Pengurus PDI Perjuangan seprovinsi Lampung, menyatakan sikap. 1. Menolak pemimpin Neo Orde Baru.
menolak pemimpin neo orde baru, oportunis, yang menyatukan kami butuh pemimpin yang menyatukan dan merekatkan keberagaman kita dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia yang berkeadilan sosial. Tiga, mendukung pemimpin yang benar-benar jujur. Bukan pura-pura jujur dan santun. Yang kenyataannya lihai, licik, dan licin. Empat, atas dasar hal tersebut di atas, kami mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan siap memenangkannya untuk menjadi presiden dan wakil presiden ke-8 Republik Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 2024. Dinyatakan di Bandar Lampung. Pada hari Senin. 27 November 2023. Masih banteng. Setia sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi deklarasi dukungan calon presiden dan calon wakil presiden kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Selanjutnya kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon doa kepada Allah apa yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengimami doa pada siang hari ini dimohon kiranya kepada Kiai Haji Ismail untuk bisa mengimaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita naik doa malu sama Allah, minta banyak sama Allah, tapi kita lalai dengan kewajiban kita. Ya kan? Doa terus, tapi lalai sama kewajiban. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah lembutkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa salim wa radhiyallahu tabarak wa alam kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin hamda yu'afi ni'mai wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna ihtabtu bidarbillahi tulhu masyaallah. Kufluhu la ilaha illallah. Babuhu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakfuhu la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma ighfir lana junubana li wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah beri kami kehidupan ya Allah. Ya Allah, Kau telah beri kami kesempatan. Jadikan hati kami lembut kepada anak-anak yatim dan orang miskin ya Allah. Ringankan tangan dan kaki kami melangkah ke masjid ya Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah ya Allah. Ampun ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, maafkan dosa mata kami ya Allah. Dosa hidung mulut kami ya Allah. Dosa tangan kaki kami ya Allah. Dosa perut dan kemaluan kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Terlalu banyak dosa yang kami perbuat ya Allah. Umur kami berkurang. Amal ibadah kami berkurang, tidak nambah ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami tunduk pada perintah-Mu ya Allah. Jadikan suara azan yang paling indah di tengah kami ya Allah. Berikan lisan kami untuk membaca Al-Quran ya Allah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, amin amin wa hum ya subhanallahi wa salam wa akhirul alhamdulillahi rabbil alamin. Alafumikum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, Pak Kiai Haji